Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Biografi sang waliullah Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, seorang manusia besar di abad ini yang keulamaannya tidak diragukan dan kewaliannya, jasanya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin menjadi kekaguman dan panutan bagi setiap kita, menjadi penuntun dan imam serta ikutan bagi yang menteladaninya. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari dilahirkan pada malam Rabu sekitar jam 1:30 waktu Indonesia Barat, 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi, di sebuah desa bernama Tunggul Irang Seberang, pinggiran kota Martapura, Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Abdul Ghani, seorang yang dikenal soleh, wara dan zuhud, dan ibundanya bernama Hajjah Masliyah binti Haji Mulia, adik dari Syekh Muhammad Seman Mulia yang dikenal solehah lagi arifah billah. Al-Alama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dikenal sebagai zuriat ke-8 dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalamfayan, yang nasabnya adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Zaini selagi kecil diberi nama Ahmad Kusyairi, namun di kemudian hari nama itu diganti menjadi Muhammad Zaini karena mengambil nama ulama terkemuka saat itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Zaini, di samping karena bisyarah mimpi beliau yang diberi nama oleh Sayyidina Hasan dan Hussein dan dengan sebutan Zainal Abidin. Sejak kecil dalam diri beliau telah nampak tanda-tanda kewalian, di antaranya Abah Guru Sekumpul Mahfuz, yakni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat maksiat dan kemungkaran, suatu kondisi yang sangat jarang terjadi kecuali terhadap orang-orang yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak masa kecil beliau juga selalu dalam bimbingan dan tarbiyah yang sangat baik dari kedua orang tuanya serta neneknya yang bernama Salbiyah. Mereka memelihara Abah Guru Sekumpul dengan penuh kasih sayang, namun dididik selalu penuh disiplin, sehingga tidak aneh jika sejak usia anak-anak di dada Abah Guru Sekumpul telah tertanam ilmu ma'rifatullah, tauhid dan akhlakul karimah. Meskipun keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan, lebih-lebih saat itu kondisi negara baru merdeka, namun semua itu tidak membuat surut himmah dan semangatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Di usia 5 tahun, Abah Guru sudah belajar Al-Quran kepada seorang guru Al-Quran, yaitu Guru Hasan Pesayangan. Di usia 6 tahun, Abah Guru Sekumpul mulai memasuki madrasah di kampung keraton. Setahun kemudian, Abah Guru Sekumpul mulai mengikuti pendidikan di pesantren Darussalam Martapura. Samping juga menambah wawasan keilmuannya dengan belajar di rumah guru-gurunya pada sore hari dan malamnya. Syekh Muhammad Zaini sejak kecil telah memiliki kegandrungan luar biasa terhadap ilmu dan kecintaan yang mendalam terhadap para ulama dan para solihin. Abah Guru Sekumpul sangat suka berkhadam kepada para ulama. Abah Guru Sekumpul seringkali mendampingi para ulama, lebih-lebih terhadap ulama yang sedang berdakwah, seperti Kiai Haji Husain Qadri, Kiai Haji Abdul Hamid Husain, Kiai Haji Badruddin dan lain-lain.
Lebih dari itu, sebagai penghormatannya yang dalam terhadap ulama, beliau tidak segan-segan untuk berdiri cukup lama menunggu Tuan Guru Kiai Haji Zainal Ilmi dalam pagar di jalan yang sering dilewati ulama ini, sekedar untuk bersalaman dan mencium tangan beliau. Kepada guru-gurunya pun Abah Guru Sekumpul sangat hormat dan ta'zim. Di antara guru-guru Abah Guru Sekumpul selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam antara lain Kiai Haji Abdul Muiz, Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, Kiai Haji Mahalli Abdul Qadir, Kiai Haji Muhammad Rafi'i, Kiai Haji Husin Dahlan, Kiai Haji Sya'rani Arif, Kiai Haji Husain Qadri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Salman Jalil, dan lain-lain. Adapun dalam bidang-bidang khusus dan ada beberapa guru Abah Guru Sekumpul, yaitu bidang tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, tajwid dan qiraat antara lain Kiai Haji Muhammad Sya'rani Arif, Kiai Haji Nasrun Tahir, Kiai Haji Abdul Muttalib, dan Kiai Haji Muhammad Aini Kandangan. Bidang ilmu alat meliputi nahwu, sharaf, lughat, mantik, dan balaghah antara lain kepada Kiai Haji Sya'rani Arif dan Kiai Haji Muhammad Saman Mulia. Bidang tarekat, tarbiyah, suluk, dan riyadhah antara lain dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Muhammad Falak Bogor, dan Sayyid Syekh Muhammad Amin Qutbi Mekah. Dengan didikan dan bimbingan yang sempurna dari para gurunya yang hampir mencapai jumlah 200 ulama itu, disertai mujahadah yang luar biasa, maka tampaklah kealiman dan keluasan ilmunya yang luar biasa hingga memancarkan kemuliaan, kebesaran, karomah, dan wibawa yang besar dalam dirinya, sehingga ketika dibuka majelis ilmu dan amal yang dapat restu dari para gurunya, banyaklah orang yang belajar dan menimba ilmu kepadanya, baik kalangan ulama, para pejabat, maupun masyarakat awam, bahkan para guru beliau yang pernah mengajari beliau. Al-Alama Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang terhimpun dalam dirinya ilmu-ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Abah Guru Sekumpul adalah seorang ulama yang meneruskan dan menghidupkan kembali amaliyah serta tarekah yang telah diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan Syekh Muhammad Zaini merupakan satu-satunya ulama di Indonesia yang mendapat izin mengijazahkan dan membaiat tarekat Samaniyah. Pada masa ini, majelis ilmunya senantiasa dihadiri oleh seluruh masyarakat hingga mencapai ratusan ribu orang. Syekh Muhammad Zaini dikenal sebagai ulama yang sangat istiqomah dalam berdakwah. Tidak jarang dalam kondisi sakit pun Abah Guru Sekumpul tetap mengajar murid-muridnya yang ribuan itu. Bahkan kadang-kadang sambil berbaring, Abah Guru juga dikenal sebagai figur yang sangat ramah dan sangat menghormati tamunya. Pejabat pemerintah mulai dari presiden hingga yang paling rendah, para tokoh masyarakat, artis dan selebriti, serta masyarakat umum. Ulama yang dikenal dengan sebutan Guru Sekumpul ini memang merupakan sosok yang fenomenal sepanjang sejarah Islam di Kalimantan. Tidak ada sosok ulama yang begitu dihormati, dicintai, dan diidolakan melebihi sosok yang satu ini. Nama Guru Sekumpul memang telah terpatri kuat di hati umat. Nama itu begitu harum dan melegenda di benak setiap kita. Setelah menderita sakit bertahun-tahun, Al-Alimul Al-Alamah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wafat pada subuh Rabu 10 Agustus 2005 Masehi, bertepatan dengan 5 Rajab 1426 Hijriah. Abah Guru Sekumpul meninggalkan 2 orang anak, yaitu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali, dan meninggalkan 3 istri. Jenazahnya yang mulia disalatkan oleh ratusan ribu umat yang mencintai dan dikuburkan di Kubah Ar-Raudah Sekumpul yang berdampingan dengan Mushola Ar-Raudah, tempat di mana Abah Guru selalu menyampaikan nasihat dan wasiat.